banyak sekali Paulus mengalami pergumulan, banyak sekali. Dan kalau saudara mau baca, saya mau baca di sini kan banyak. Di dalam Kisah Rasul Kisah Para Rasul pasal 16, Kisah Para Rasul 16 ya. Itu ada suatu kisah di mana Paulus pada waktu dia mengabarkan Injil dia ditangkap di Filipi. Kemudian dia dimasukkan ke penjara. Dan pada saat mereka memuji Tuhan, terjadi gempa bumi, rantai terlepas, pintu terbuka, tetapi mereka tidak melarikan diri. Bahkan kepala penjara di situ bertobat, saudara. Kepala penjara di sisi rumahnya. Tetapi setelah itu, saudara, Paulus dan Silas tidak maksudnya tidak lari, tetapi dia diam sampai para pembesar itu membebaskan dia. Dan di sini dikatakan di Kisah Para Rasul 16 ayat 40, saya bacakan, dikatakan begini. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ, Paulus menghiburkan mereka. Berangkatlah kedua rasul itu. After Paul and Silas came out of the prison, they went to Lydia's house, where they met with the brother and sister and encouraged them. Then they left. Jadi dari sejak perjanjian baru itu, encouragement itu adalah bagian dari kehidupan gereja mula-mula. Sama seperti suasana seperti sekarang, saudara. Pada waktu kita stay at home, ya, itu perlu sekali encouragement dari saudara-saudara atau dari yang lainnya, gitu ya. Sekarang, saudara, apa itu encouragement? Apa itu encouragement? Encouragement itu bukan suatu komplimen. Oh, misalnya saya sudah gunting rambut, kemudian mungkin dari saudara bilang, wah, potongan gunting rambutnya bagus, gitu. Atau misalnya saudara, ada yang masak makanan, soto atau yang lain-lain, itu wah enak sekali, gitu. Ya, itu suatu komplimen. Tetapi yang dimaksudkan encouragement ini adalah yang Tuhan mau adalah kita encourage each other. Kita berikan support, memberikan nasihat, memberikan dukungan, memberikan semangat, saudara. Dan saudara, pada waktu saya mempersiapkan ini, memeditasikan tentang encourage, Tuhan memberikan suatu kisah. Ya, saya waktu mempersiapkan ini, Tuhan kasih something. Coba kamu buka kisah Naaman. Ya, saudara bisa baca di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Tetapi di sini saya hanya membacakan 3 ayat saja ya. Kalau saudara-saudara di rumah atau di sini bisa membaca di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 3. Kalau mau baca seluruhnya sampai 15. Ayat 1 dikatakan, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ayat kedua, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit. Nah, saya cuma hanya 3 ayat saja. Sebetulnya ada 15 ayat dalam satu perikop. Kalau saudara mau baca silakan. Tapi Tuhan hanya menunjukkan 3 ayat saja, saudara. Kita fokus kepada 2 orang, ya. Yang pertama Naaman yang mengalami masalah, kemudian anak gadis yang memberikan encouragement. Di sini ada 2, saudara. Saya coba untuk cari tahu tentang Naaman. Tetapi Naaman itu cukup dengan ayat 1 saja, saudara. Tetapi dalam sekali, ya. Coba saudara baca sekali lagi. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Saudara, ada 4 hal di dalam pada Naaman. Yang pertama dikatakan Naaman adalah panglima Raja Aram. Bahasa Inggrisnya Commander of the army of the king of Syria. Commander, panglima.
menjadi suatu komander harus dia dari dasar kemudian menjadi ada tingkatan-tingkatan sampai dia menjadi komander, dan bukan hanya tinggi saja, dia harus intelektual. Bayangin kalau saudara di sini, saya nggak jelas ininya ya, jabatannya, tetapi kalau misalnya di Indonesia yang dikatakan Kopassus, wow, kalau orang-orang yang saudara-saudara yang dari Indonesia mendengar Kopassus itu pasukan yang luar biasa dilatih. Dan ini Kopassus ini, si Naaman ini lebih dari Kopassus, jadi panglima, udah lebih tinggi. Itu yang pertama saudara, saya mau menekankan bahwa dia panglima, ya panglima. Yang kedua adalah dia adalah seorang terpandang, great, bahasa Inggrisnya di sini, kalau bahasa itu dia great. Yang ketiga, sangat disayangi, honorable man di bahasa Inggrisnya. Yang keempat adalah pahlawan tentara, mighty man of the valor. Ada 4 saudara, panglima, terpandang, disayangi, pahlawan tentara. Belum tentu di sini saudara, kalau dia seorang panglima dia terpandang, atau dia panglima dia disayangi, atau dia panglima dia jadi pahlawan, belum tentu. Tapi ini Naaman itu luar biasa sekali. Itu yang saya dapati, seorang Naaman tetapi punya 4 yang luar biasa. Di sini waktu saya melihat ayat 1, dia sakit kusta saudara, dia kena lepra. Malu saudara, lepra itu penyakit yang menjijikan, boleh katakan menjijikan, atau sangat dilecehkan, atau sangat diasingkan. Tapi dia terpandang, dia panglima gitu ya, dia dibutuhkan oleh suatu negara ini. Dan di situ saya diingatkan bahwa manusia, walaupun dia kayaknya bagaimanapun, pasti ada kelemahan. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Ya, walaupun dia mencapai kepuasan tertentu, pasti ada sesuatu yang kurang, saudara. Dan di sini manusia itu perlu Tuhan di dalam hidupnya. Dan di sini saudara, saya juga melihat dalam kisah Naaman ini apa yang dilakukan Naaman. Ya, yang pertama saudara, dia berani minta tolong. Dia nggak malu, walaupun dia komander, walaupun dia terpandang pahlawan, dia berani minta tolong. Dia tidak malu. Itu yang pertama yang saya belajar dari Naaman. Yang kedua, dia rendah hati, dia humble. Coba saudara, anak tawanan, anak buahnya mau nasehatin dia. Wah, saya orang terpandang, saya komander, saya punya dokter pribadi, saya punya kenalan-kenalan pejabat-pejabat yang kuat, mungkin banyak tabib-tabib. Tapi dia mungkin sudah coba, tapi dia mau rendah hati, mau humble, dia mau ikuti apa anak buangan, anak tawanan mau nasihatkan saya, tapi dia berani untuk rendah hati, yang humble. Yang ketiga, dia tidak sombong walaupun dia pejabat. Ya. Di sini saya juga belajar bahwa dia tidak malu walaupun ada kekurangan, dia berani untuk mencari pertolongan. Yang kedua, dia mau membuka diri, dia mau mengatakan saya butuh pertolongan. Belum tentu di sini saudara, kita kalau ada kesusahan kita mau minta tolong, karena apa? Malu sekali, ya malu sekali. Jadi di sini saya belajar dari Naaman untuk berani membuka diri dan tidak berjuang sendiri, Sometimes kalau kita berjuang sendiri, kita merasa no hope. Tapi kalau kita ada teman, itu setidaknya bisa membantu kita. Jadi saudara, kalau saudara di sini belum ada cell group, berusaha untuk kita mencari teman, at least sesama iman saudara, bukan yang berlainan iman. Sesama iman, kita sama-sama cell group, kita bisa untuk membagi rasa, membagi kesedihan kita. Disitulah fungsi daripada cell group, saling mendukung. Di dalam Khotbah 4 ayat 9 sampai 10 dikatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya.
Jadi saudara, cari teman untuk untuk saling mengencourage, ya. Dan saudara, itu tadi Naaman, saudara. Sekarang yang kedua adalah anak gadis. Ini luar biasa. Ini yang memberikan nasihat encouragement. Siapa anak perempuan itu? Di ayat kedua, ya saudara. Ayat kedua, saya balik lagi. Dia bilang, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Dia menjadi pelayan pada istri Naaman. Membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Anak gadis itu yang pertama adalah anak tawanan, budak. Yang kedua, dia anak. Jadi maksudnya tuh kalau di ayat ketiga bilang gadis, ya, jadi remaja. Yang kedua itu. Yang ketiga adalah perempuan. Pada waktu dulu perempuan itu dibawa, maksudnya tuh tidak dianggap, ya. Sekarang kita sama, ya. Yang keempat adalah dia dari Israel, dia bukan orang Arab. Jadi di situ anak gadis ini sebetulnya dia ditugaskan untuk menjadi pelayan istri Naaman. Tetapi di situ pada waktu dia menasehati atau bukan menasehati, dia memberikan suatu informasi kepada istri Naaman, istri Naaman mau meresponinya. Ya, saya lagi berpikir saudara, ya, begini, bagaimana anak itu bisa mendapat kasih daripada nyonyanya? Bagaimana itu? Bukankah si nyonyanya ini punya banyak pelayan? Saya juga lagi mikir-mikir, nggak satu pelayan. Pasti orang kaya, orang panglima itu pelayannya banyak. Mungkin yang tukang mandi, yang tukang masak, tukang apa. Tapi ini salah satu dari banyak pelayan itu, ya. Jadi bukankah pelayan istri Naaman itu banyak? Apa sih istimewanya daripada anak gadis ini? Apa istimewanya? Gitu. Ya, waktu saya meditasi, saya bisa mendapatkan something yang saya bisa lihat daripada anak gadis ini. Saya percaya anak gadis ini punya dua roh. Ya, Galatia 5 ayat 22-23. Dua roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan puasan tidak 9. Ditambah lagi, dia penurut, dengar-dengaran, tidak biasanya kalau saya waktu di Indonesia saya punya neni pembantu, kalau saya tegur nyaut, dia berbalik marah gitu, ya saudara, ya. Mungkin saudara juga punya banyak pengalaman kalau punya pembantu yang begitu, tidak dengar-dengaran, ya. Itu pengalaman saya. Tapi gadis ini jujur, gembira, ya. Jadi sehingga nyonyanya ini melihat ada sesuatu yang aneh daripada gadis ini, ya. Dan saudara, gadis ini masih kecil, ya, masih kecil. Kalau pikiran saya kerja di pabrik gitu, ya. Kalau saya masuk, saya kan di bagian junior. Tentu ada yang senior. Sama saudara. Pada waktu anak gadis yang tertawan ini masuk ke dalam rumahnya si Naaman, dia masih junior. Dan pasti ada orang-orang yang lebih tua atau yang lebih senior. Tetapi saya yakin gadis ini saking humble-nya itu tidak disebutkan namanya, ya. Dia disenangi oleh teman sekerjanya. Kalau tidak disenangi, tidak mungkin nyonyanya itu mendengar yang baik daripada anak gadis ini, ya. Saya bisa bayangkan, ini pasti dia disukai oleh teman-temannya gadis ini. Yang ketiga saudara, gadis ini menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi orang sekelilingnya. Bukan hanya untuk seorang Israel aja tertawa, tapi juga bagi orang Aram, ya. Dan gadis ini yang terakhir, ya, gadis ini pasti takut akan Tuhan. Saya ini bisa bilang bahwa gadis ini bisa takut akan Tuhan, ya. Karena beri saudara, bayangkan saudara, gadis ini bukan orang Aram. Tadi saya sudah sebut dia tuh pertama budak. Itu udah menjadikan masalah bagi gadis itu. Dia budak. Yang kedua, dia masih kecil. Kemungkinan dia dipisah dari ibunya. Kemudian yang ketiga, dia bangsa Israel. Dia mengalami pergumulan, dia dihadapkan kepada situasi yang di lingkungan yang lain. Kalau saudara pertama kali bekerja di suatu perusahaan,
tentu Anda harus adaptasi atau apa gitu ya. Dan gadis ini pasti mengalami masalah, tetapi gadis ini takut akan Tuhan. Kenapa? Karena dia dari orang Israel, dari ajaran orang tuanya. Saya percaya dia ini dari bangsa Yahudi, bangsa Israel itu, mereka dari kecil sudah diajarkan tentang value daripada Taurat, dari segala macam. Jadi anak ini pasti takut akan Tuhan. Karenanya dia bisa memberikan suatu informasi pada nyonyanya bahwa sekiranya aku menghadap nabi yang di Samaria itu, ya. Jadi dia memberikan suatu informasi kepada nyonyanya. Puji Tuhan, nyonyanya memberitahu kepada Naaman, ya. Daud pun juga sama, saudara. Di dalam ketakutan Daud menulis begini. Mazmur 10 ayat 17 dikatakan, keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengar ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu. Jadi pada saat kita jatuh atau kita ada persoalan, Tuhan menguatkan hati kita. Tuhan memasang telinga akan doa-doa kita. Ya. Sekarang saudara, bagaimana, how do I grow in being encouragement to other? Bagaimana kita bisa bertumbuh menjadi orang yang bisa mengencourage others? Yang pertama, kita positive thinking. Kita tidak lari dari masalah. Kita harus hadapi. Semua orang pasti ada masalah. Bisa saja gadis itu berkata, oh saya anak tawanan, gak berguna, gak ada artinya, buat apa hidup ini, Tuhan gak dengar saya. Tapi gadis ini positive thinking. Yang kedua adalah percaya diri, tidak merasa rendah atau direndahkan. Tuhan pakai gadis ini, walaupun dia seorang gadis, tapi Tuhan pakai untuk mengencourage, ya. Nah, saudara, Tuhan tidak pilih orang sempurna untuk melayani, tapi Tuhan pakai semua orang walaupun di dalam disability. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Yang ketiga, yang daripada gadis ini adalah dia punya kasih dan hati melayani. Tuhan akan pakai kita untuk mengencourage orang lain, ya. Kita bisa melakukan peranan penting untuk kita kalau kita punya kasih dan hati melayani. Yang keempat adalah pray for God to make you an encourage. Kita minta Tuhan untuk memberikan hati kita untuk bisa mengasihi sesama. Nah, saudara, kita doa biar power encouragement, biar ada kita bisa setiap hari kita bisa membagikan kata-kata yang indah gitu ya, kata-kata yang encourage ke other. Saudara, di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4 dikatakan gini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi Tuhan yang menghibur kita, biarlah kita juga menghibur orang lain. Sekarang bagaimana kita bisa mengencourage one another? Banyak cara, saudara, banyak sekali cara. Mungkin kita bisa memberikan encourage words, memberikan support, atau kita memberikan gift kepada dia, atau kita appreciate mereka. Itu yang pertama. Kita banyak cara untuk bisa untuk mengencourage others. Yang kedua adalah be with them. Kita perlu menemani mereka. Mungkin dalam keadaan mereka dalam keadaan duka cita, kita perlu menemani mereka, atau dalam keadaan sakit kita mungkin bisa memberikan call ke mereka, kita tanya keadaan mereka. Yang ketiga adalah remind them of the truth, ya. Yang terakhir ini adalah remind them of the truth. Ayat yang terakhir adalah Efesus 3 ayat 20 sampai 21 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikiran, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, konklusi daripada semuanya, biarlah kita jangan menyerah di dalam hidup kita. Kita seperti aman, kita berani minta pertolongan, kita rendah hati, kita tidak sombong, kita jangan berjuang sendiri, kita bisa ikut selrup, saudara. Yang kedua adalah
kuatkan hati kita. Tuhan telah mengalahkan dunia ini, kita perlu kuat. Yang ketiga, kita juga belajar dari anak gadis ini bahwa kita perlu positive thinking, kita perlu percaya diri, confident, kita gak perlu takut, kita punya kasih dan hidup melayani dan juga berdoa. Ya saudara, yang cara untuk encouragement, ya cara tadi untuk kita bisa menemani mereka, kita bersama dengan mereka dan kita renungkan apa yang Tuhan mau kita encourage kepada teman-teman kita. Amin. Mari kita dudukkan kepala saudara. Bapa dalam surga, terima kasih akan firman-Mu untuk encourage one another. Bapa, ajar kami ya Bapa. Ajar kami untuk bisa mengencourage yang lain seperti Engkau telah memberikan kami penghiburan Bapa. Terima kasih Bapa. Banyak orang-orang yang belum mengenal Engkau yang perlu kami encourage sehingga mereka boleh datang kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami puji nama Engkau. Kami puji nama Engkau. Haleluya. Amin. Saudara, sebagai penutup ini tahun daripada yang lain, kita tidak memberikan waktu yang seperti kebaktian yang dahulu kita adakan offering dan sebagainya. Jadi saudara, pada saat ini sebelum Anda datang, Anda bisa langsung offering di pintu depan atau melalui online. Jadi kita akan merubah kebaktian, maksudnya susunan acaranya kita akan rubah saudara, dan saya akan membacakan pengumuman sebelum mengakhiri benediction, yaitu berita duka cita bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli kekasih kita, mungkin saudara sudah kenal, Jun Cho, dia istri daripada Henry Nurianto dan juga mama daripada Dustin, telah meninggal dunia. ICC bersama keluarga turut berduka cita untuk kepada Henry dan juga keluarga Nurianto. Acara pemakaman akan lakukan, bukan pemakaman, kremasi akan lakukan hari Sabtu minggu depan, dan itu diadakan hanya untuk keluarga saja karena dibatasi. Ya, itu yang pertama, berita duka cita. Yang kedua adalah kebaktian minggu depan. Pertama, Anda harus registrasi. Seperti Anda sudah mengetahui bahwa kita akan set sini 70 bangku, kurang lebih 70 bangku. Jadi Anda perlu registrasi RSVP. Bisa melakukan melalui Facebook atau kepada Saudara atau kepada Melanie atau orang-orang yang bisa dimintakan tolong untuk RSVP. Itu penting sekali saudara. Itu untuk buka data kepada government apabila ada sesuatu. Yang kedua, pintu masuk itu tidak seperti biasa ada sebagian banyak orang masuk dari pintu kitchen, tapi sekarang kita masuk melalui pintu depan, dan ada pengecekan temperatur, ada questionnaire, ada pengecekan RSVP. Jadi Anda diminta untuk datang lebih early, at least 15 menit, karena untuk supaya jalannya berjalan lancar. Kita mulai jam 10 saudara, dan saya harapkan jam 1 jam atau 1 jam 10 telah selesai ya. Dan saudara, saya juga minta kerjasama saudara agar tidak terlambat seperti sebelumnya. Saya mau 10 menit setelah jam 10 itu pintu akan ditutup saudara, akan tutup. Jadi kalau saudara telat, mohon maaf. Karena apa saudara? Karena saya minta perhatian juga untuk orang-orang yang bertugas bisa ikut kebaktian. Jadi tidak menunggu di sana, karena kalau biasanya Anda datang, tapi sekarang ada proses-proses saudara. Jadi saya minta kerjasama semuanya untuk datang lebih early, jangan datang pas-pasan. Paling tidak 10 menit telat ya saudara, saya akan tutup. Mohon maaf kalau misalnya saudara telat dikunci, saya mohon maaf, karena kita mau supaya yang volunteer juga ikut kebaktian. Jadi kita saling kerjasama. Saya mau menekankan ini sekali lagi, kita mau kerjasama. Dan saudara, pakai mask
Seperti sekarang saya merasa puji Tuhan bahwa kita bisa berbakti di sini. Saya tidak apa maksudnya tidak ada orang yang tidak comfortable is okay, yang mau datang is good. Saya di sini merasakan suatu berkat. Saya bisa datang di sini, saya bisa memuji Tuhan. Walaupun saya ada masa saya mengangkat tangan, saya merasakan kehadiran Tuhan. Saya bisa memuji Tuhan. Ada Kudus di sini. Tidak di-distract kalau kita kebaktian di rumah. Sometimes kita di-distract, kita susah sekali ada kuasa. Tapi di sini saudara, kita bisa merasakan Tuhan hadir, Tuhan hadir. Ya. Dan saudara ikuti prosedur kita one flow nanti. Kalau kita keluar juga pintu akan di sebelah sana. Jadi tidak berkumpul di sini. Saya harapkan bisa keluar setelah kebaktian teratur. Kita jaga jarak social distancing. Itu saja saudara pengumuman saya. Mari kita berdiri, kita terima benediction. Tuhan melindungi engkau dan Tuhan memberkati engkau. Tuhan pilih engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku, tetaplah teguh, kuatkanlah hatimu. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.